Oke, eh, kita akan membahas kembali materi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia atau di Nusantara waktu itu. Kita kembali dulu ke zaman Hindu Buddha sampai Islam. Jadi Nusantara ini atau Indonesia yang kita tempati sekarang ini sebagai tanah air kita ini memang sangat menarik bagi bangsa lain. Jamrut di Katulistiwa, negara yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun atau sepanjang masa ya. Kemudian agama yang beragam, suku yang beragam, garis pantai yang begitu luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, itu merupakan anugerah terindah bagi rakyat Indonesia dari mulai Indonesia ada sampai akhir zaman nanti. Sejak zaman Hindu Buddha itu peranan Nusantara sangat penting sebagai penghubung antara India dan Tiongkok, begitupun sebaliknya Tiongkok dan India dalam jalur perdagangan. Bahkan sampai sekarang peranan Selat Malaka itu sangat penting. Barang-barang yang ada dari Asia Timur tidak akan bisa sampai ke Eropa tanpa melewati Selat Malaka. Begitupun sebaliknya, meskipun ada laut-laut lain tapi itu memakan perjalanan yang sangat lama. Dan kalau kapal itu memakan perjalanan sangat lama, maka biaya yang keluar juga cukup tinggi. Itu keunggulan atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hidup di Nusantara ini. Oleh karena itu rasa toleransi, rasa keberagaman, hidup dalam situasi yang berbeda tetap harus kita pertahankan dalam keadaan rukun dan damai. Kita kembali kepada kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Jadi bangsa Eropa yang pertama datang atau melakukan penjalanan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, meskipun dilandasi oleh kegiatan-kegiatan lain atau niat-niat lain dari Reconquista itu dan Conquistador, tapi tujuan utamanya adalah mencari pulau penghasil rempah. Akhirnya mereka berhasil menemukan dan mereka melakukan monopoli, kemudian melakukan kolonialisme. Selanjutnya bangsa yang datang adalah Belanda. Kedatangan Belanda ini diawali dengan seorang yang bernama Cornelis de Houtman, yang pada tahun 1592 Cornelis de Houtman itu diutus oleh para pedagang Amsterdam untuk ke Lisboa atau ke Lisbon di pelabuhan di Portugis sana untuk mencari informasi bagaimana caranya agar dapat informasi mengenai keberadaan atau jalur menuju ke Pulau Rempah. Kemudian 2 tahun kemudian Cornelis de Houtman kembali ke Amsterdam dan bertemu dengan Jan Huygens van Linschoten yang juga datang dari India. Akhirnya dari pertemuan itu kemudian para pedagang Belanda tersebut atau saudara-saudara Belanda tersebut bisa memastikan bahwa Banten adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian 1594, jadi 1592 diutus untuk mencari informasi, 1594 didirikanlah Compagnie van Veere, yang berarti perusahaan jarak jauh yang berpusat di Amsterdam. 2 April 1595, 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu meninggalkan Amsterdam. Keempat kapal itu adalah kapal Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. 3 kapal yang disebutkan pertama adalah jenis kapal scholarship, yaitu kapal layar besar yang bermesin diesel. Kemudian Duiven adalah jenis kapal pemburu yang dilengkapi atau frigat yang dilengkapi dengan meriam. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan terjadi di lautan nanti, karena jarak yang ditempuh bukanlah jarak yang dekat, beribu-ribu mil harus dilalui dan berbulan-bulan. Ada sekitar 2 bulan kemudian mereka sampai di Banten.
Nah, jalur yang dilalui yaitu melewati pantai barat Afrika, kemudian masuk ke Tanjung Harapan, masuk ke Samudra Hindia, akhirnya mereka sampai ke Selat Sunda, sama dengan jalur yang dilalui oleh Portugis ya. Jadi Samudra Hindia, kemudian mereka masuk ke Selat Sunda, dan akhirnya mereka mendarat di Banten. 4 buah kapal itu, dan yang berhasil sampai awak kapal yang berhasil sampai di Banten itu cuma sekitar 249 orang yang sampai di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, setibanya di Banten, Cornelis de Houtman sempat tercengang atau takjub melihat kondisi pelabuhan Banten yang begitu ramai dengan melakukan kegiatan perdagangan atau kalau sekarang disebut kegiatan ekspor impor dengan negara-negara lain, karena di sana sudah ada Portugis, sudah ada pedagang dari Cina, sudah ada pedagang dari India. Mereka dengan tenang melakukan perdagangan meskipun semuanya dikuasai oleh Portugis. Sultan Abdul Mufakir itu bekerja sama dengan Portugis. Apa hasil dari Banten yang utama itu adalah merica atau lada. Nah, lada sekitar abad 15 itu sangat mahal. Satu sumber mengatakan bahwa satu genggam lada itu senilai dengan 2 gram emas di Eropa. Kemudian untuk apa ya? Keperluannya lada itu adalah untuk bumbu masakan, kemudian penghangat tubuh, dan bisa juga untuk kepentingan lain seperti kosmetik dan lainnya. Nah, setelah bagaimana penyambutan masyarakat Banten terhadap Cornelis de Houtman beserta krunya, ini sambutan mereka sangat baik karena masyarakat Banten sudah terbiasa menerima bangsa-bangsa lain yang masuk kemudian berdagang dengan mereka. Penerimanya baik. Cornelis de Houtman melakukan kegiatan pembelian rempah-rempah, tapi berapa lama kemudian terjadi perubahan tabiat kasar dari anak buah kapal Cornelis de Houtman ini mulai memperlihatkan tabiat yang kasar terhadap masyarakat Banten, mulai bersikap angkuh, sombong, apa segala macam. Ini mengundang rasa tidak simpati dari masyarakat Banten itu sendiri, terutama dari Sultan Abdul Mufakir yang dimotori oleh Portugis. Karena Portugis terus terang tidak senang dengan kedatangan Cornelis de Houtman ini. Bagaimanapun ini adalah satu kompetisi, menganggap bahwa Belanda ini akan jadi saingannya nanti. Akhirnya bagaimana caranya? Orang-orang Belanda banyak yang ditangkapi, termasuk kakak dari Cornelis de Houtman sendiri. Kemudian dia harus membayar melepas orang-orang ini, dan Cornelis de Houtman dibantu Sultan Banten dibantu Portugis mengusir orang Belanda ini keluar dari Banten. Akhirnya mereka berlayar ke Bali, dan di Bali mereka berhasil mendapatkan beberapa pot merica. Kemudian Portugis melarang mereka mengisi air dan perbekalan lainnya di Santa Helena. Kemudian Cornelis de Houtman melanjutkan perjalanannya ke Aceh, dan sampai di Aceh terlibat bentrok dengan Laksamana Malahayati. Itu salah satu panglima perang Aceh. Dalam pertempuran tersebut terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Malahayati dan Cornelis de Houtman. Kemudian Cornelis de Houtman terbunuh di atas geladak kapal Aceh. Perjuangan Cornelis de Houtman berakhir di Aceh, dan tidak berhasil kembali selamat ke negerinya. Apa yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman ini adalah merupakan di satu sisi adalah kegagalan bagi ekspedisi itu, tapi bagi bangsa Belanda itu adalah suatu keberhasilan, karena 5 tahun yang akan datang sekitar 54 atau 64 kapal itu kembali datang ke Nusantara, karena mereka sudah mengetahui jalur yang ditempuh untuk sampai ke Pulau Rempah-Rempah. Nah, dari pengetahuan itu, dari usaha Cornelis de Houtman itu, akhirnya Belanda mengetahui bahwa jalur yang dituju untuk menuju ke Nusantara adalah melewat jalur ini, dan akhirnya mereka sampai, dan secara perlahan mereka bisa menguasai satu demi satu wilayah Nusantara dengan penghasilan dengan hasil bumi dan rempah-rempah yang berbeda yang sangat mereka untungkan atau sangat mereka butuhkan dan menguntungkan bagi mereka. Sehingga pada tahun 1602 mereka mendirikan VOC sampai 1799, kemudian muncul tanam paksa, dan
muncul penjajahan-penjajahan yang lain. Nah, kesimpulannya bahwa Cornelis de Houtman lah yang memulai atau merintis jalan munculnya kolonialisme Belanda di Nusantara saat itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dalam tugas ini mungkin banyak kekurangannya. Saya dengan hati yang rendah dan dengan segala kekurangan saya memohon kepada Pak Aris Eka Prasetya supaya dapat dikoreksi. Demikian, saya Syahril dari SMA 45 Jayapura, Papua. Salam Papeda.